Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk menyampaikan dakwah dengan tema bersedekah agar terhindar dari wabah. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, rahimakumullah, Islam agama yang universal. Ajaran-ajarannya bukan hanya sekedar mewajibkan umatnya untuk beribadah seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, kemudian membaca Al-Quran, beristighfar, tahmid dan tahlil, yang itu dinamakan ibadah mahdhah. Tetapi juga Islam mengajarkan kepada kita untuk bersedekah, zakat, infak, dan lain sebagainya, yang dikategorikan sebagai ibadah ghair mahdhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita kaum muslimin, dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah di rumahnya ada real, tidak pernah di rumahnya ada dirham dan dinar yang numpuk. Kenapa? Karena selalu beliau tatkala memiliki real, memiliki dirham, memiliki dinar, selalu disedekahkan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Begitupun tatkala beliau mendapatkan bagian gandum ataupun roti misalnya, selalu beliau berbagi dan bersedekah untuk tetangganya yang tidak mampu, sehingga hidup beliau selalu disukai oleh orang dan terhindar dari berbagai macam serangan-serangan musuh. Apalagi di saat ini, shaimin wa shaimat, kita sedang memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, Rasul mengatakan khairus shadaqah shadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Para pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maknanya adalah ay tatasaddaqu min amwalikumul lati tuhibbuna, yang artinya Allah tidak akan sampai kebaikan kepada kalian sehingga kalian menginfakkan sebagian hartanya yang kalian cintai. Maknanya adalah ay tatasaddaqu min amwalikum allati tuhibbuna, yakni bersedekahlah kalian dari harta kalian yang kalian cintai. Para pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini dunia sedang dilanda berbagai macam ujian dan cobaan. Salah satunya adalah virus corona. Oleh karena itu di beberapa daerah terjadi lockdown, bahkan ada yang PSBB, karyawan dirumahkan, tidak bekerja, juga tidak dapat menghasilkan uang karena tidak bekerja. Oleh karena itu kebutuhan selalu meningkat, maka banyak orang yang stres, dan saya menghimbau dan mengajak kepada kita sekalian untuk terus melakukan bersedekah, karena Rasul mengatakan aktsirus shadaqatu fis sirri wal alaniyah turzaqu wa tunsaru, yang artinya perbanyaklah kalian bersedekah baik secara rahasia ataupun terang-terangan, turzaqu wa tunsaru, maka Allah akan menjamin rizkimu dan Allah pasti akan menolong. Para pemirsa budiman yang berbahagia, di akhir cerita ini, di akhir dakwah ini, kami akan mencoba mengisahkan sebuah kisah tentang seorang ibu di Bani Israel yang saat itu Israel sedang dilanda kekurangan makan, atau istilah orang Banten itu adalah paceklik selama 2 tahun.
Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ibu ini sedang mengunyah makanan roti. Ya, tiba-tiba ada pengemis yang kemudian masuk ke rumahnya dengan mengucapkan, "A'tini luqmatan lillah," wahai ibu, berikan seutai roti itu untuk kami makan, lillahi ta'ala, karena Allah. Kemudian ibu ini langsung mengeluarkan roti yang sedang ada di mulutnya dan memberikannya kepada pengemis. Langsung dimakan oleh pengemis. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Esok harinya si ibu ini pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dengan menggendong si bayi yang masih kecil dan mungil. Di saat sedang mengumpulkan kayu bakar, tiba-tiba ada seekor macan yang buas yang kemudian menerkam bayi itu, dan kemudian dibawanya lari. Kemudian apa, saudara-saudara, yang dilakukan oleh sang ibu? Fadhahabatil ummu fi athari dhi'bi. Ibunya mengejar macan tadi sambil berlari, sambil kemudian menangis. Faba'athallahu ta'ala Jibril alaihissalam. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menangkap sang macan yang sedang membawa bayi yang mungil tadi. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada macan untuk menyelamatkan si bayi itu sendiri. Jibril menangkap macan dan mengeluarkan bayi dari mulut macan dengan selamat. Dan kemudian Jibril mengatakan, "Ya ummah, araditu luqmatan biluqmatin." Wahai ibu yang baik hati, apakah engkau suka lukmah dari makanan yang kau dulu keluarkan dari mulutmu? Sekarang pun bagianmu adalah kau dapatkan lukmah atau dari mulut macan untuk menyelamatkan bayimu. Cerita ini kami baca dari kitab Durratun Nasihin pada halaman 92. Kitab ini dikarang oleh Syekh Utsman bin Ahmad Asy-Syakir. Saudara-saudara yang saya hormati, demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.